Baiklah, saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu model pengendalian serta evaluasi kinerja antara anak perusahaan, cabang-cabang, atau suatu departemen yang didasarkan atas wewenang yang diberikan. Wewenang yang diberikan manajemen puncak untuk mengelola investasi, efisiensi biaya, dan peningkatan penjualan. Karakteristik intinya yaitu yang pertama, struktur organisasi yang tegas dengan pemisahan tugas. Yang kedua, ukuran kinerja ditetapkan berdasarkan perencanaan atau anggaran. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban untuk evaluasi kinerja. Yang keempat, mendorong peran aktif dari manajemen pusat. Yang kelima, anggaran berbasis pusat dengan analisis selisih realisasi. Materi selanjutnya yaitu laporan per segmen. Laporan per segmen dalam akuntansi, laporan pertanggungjawaban adalah dokumen yang merinci hasil keuangan dan kinerja operasional perusahaan berdasarkan segmen bisnis atau operasi tertentu. Laporan per segmen juga diperlukan oleh standar akuntansi seperti IFRS 8 dan ASC 280. Laporan per segmen mencakup berbagai informasi termasuk beberapa hal berikut. Yang pertama, pendapatan dan laba kotor. Yang kedua, beban operasional. Yang ketiga, laba operasional. Yang keempat, aset dan liabilitas. Yang kelima, investasi dan penyusutan. Dan yang terakhir yaitu informasi geografis atau jenis produk. Baik, selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap dalam akuntansi pertanggungjawaban merujuk pada biaya-biaya yang tidak berubah dalam jumlah yang tetap, terlepas dari volume produksi atau akuntansi penjualan. Konteks dalam pertanggungjawaban, biaya tetap adalah biaya yang akan tetap konstan dalam jangka pendek, bahkan jika tingkat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Contohnya yaitu biaya sewa, gaji pegawai tetap, asuransi tetap, depresiasi, dan biaya bunga. Biaya tetap adalah komponen penting dalam analisis biaya dan laba per segmen atau produk dalam akuntansi pertanggungjawaban. Dalam perhitungan laba per segmen atau produk, biaya tetap dianggap sebagai komponen yang tetap dan tidak langsung mempengaruhi profitabilitas saat volume produksi atau penjualan berubah. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban. Evaluasi manajer seringkali dikaitkan dengan profitabilitas unit yang mereka kendalikan. Bagaimana pendapatan berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana pendapatan aktual dibandingkan dengan pendapatan yang direncanakan sering digunakan sebagai sinyal kemampuan manajerial. Namun, agar menjadi sinyal yang bermakna, pendapatan harus mencerminkan upaya manajerial. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam evaluasi kinerja adalah Return on Investment atau ROI, Residual Income atau RI, dan Economic Value Added atau EVA. Selanjutnya saya akan membahas tentang Return on Investment atau ROI. ROI menghitung seberapa besar laba yang dihasilkan dibandingkan dengan total investasi yang digunakan. Jadi rumus ROI di sini yaitu margin dikali aset turnover sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata aset operasi sama dengan laba operasi dibagi rata-rata aset operasi. Selanjutnya yaitu teknik atau metode residu income atau RI. RI adalah metode evaluasi kinerja yang mengukur laba operasi suatu segmen atau perusahaan setelah dikurangi dengan biaya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba tersebut. Di mana rumus ROI itu yaitu margin dikali turnover sama dengan operation income dibagi sales dikali sales dibagi average operation asset. Selanjutnya yaitu metode Economic Value Added atau EVA. EVA adalah teknik evaluasi kinerja yang berfokus pada penciptaan nilai tambah ekonomi. EVA mengukur sejauh mana laba operasional bersih setelah pajak mampu memenuhi semua biaya modal yang digunakan, di mana rumus EVA ini yaitu after tax operation income dikurang dengan actual present cost of capital dikali total capital employer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transfer pricing. Yang pertama, definisi dan dampak di Indonesia. Transfer pricing adalah transaksi barang atau jasa antar divisi dalam satu perusahaan dengan harga yang tidak wajar. Kemudian, adapun tujuan praktis di Indonesia yaitu yang pertama, mengakali profit untuk mengurangi pajak dan dividen. Kemudian yang kedua, memoles laporan keuangan. Dan adapun fenomena transfer pricing yaitu 60% wajib pajak di Indonesia menggunakan transfer pricing, kerugian negara hingga 25% nilai ekspor. Nah, transfer pricing dalam akuntansi pertanggungjawaban
Yang pertama, harga transfer harus mencerminkan nilai pasar wajar untuk mengukur kinerja unit basis. Kemudian yang kedua, metode penentuan harga yaitu metode cost based, market based, dan realized price method. Kemudian yang ketiga, kepatuhan pada regulasi perpajakan itu sangat penting. Nah, adapun contoh dari penerapannya yaitu divisi manufaktur dan penjualan menggunakan harga transfer berbasis biaya produksi, divisi teknologi menentukan harga transfer lisensi, perangkat lunak sesuai nilai pasar, kemudian yang terakhir, pusat perusahaan menentukan harga bahan mentah ke cabang dengan biaya perolehan.